Perkenalkan, nama saya Haiful Lofi dengan NIM 540. Perkenalkan, saya Devina Darmanto dengan NIM akhir 250. Perkenalkan, saya Fania Maulida dengan NIM akhir 647. Perkenalkan, saya Katarina Dirmawan dengan NIM akhir 116. Yuk, simak video. Teman-teman, ikutin aku ya. Hari ini aku mau tanya ke teman-teman di FHI, ada nggak sih yang tahu apa itu yayasan? Oke guys, jadi itu aku lihat ada kakak-kakak nih kan. Nah, langsung kita tanyain aja nih, oke? Halo kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Kebetulan aku mau tanya nih tentang pendirian dari yayasan. Dari kakak gimana ya? Oke, jadi setahu aku pendirian yayasan itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pendirian. Nah, di tahap pendirian ini, misalnya kita nih sebagai pemohon, itu kita buat akta pendirian yayasan di notaris. Nah, setelah itu, misalnya aktanya udah dibuat nih, udah ditandatangan. Nah, notaris itu bantu kita untuk ngajuin permohonan pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau misalnya permohonan pengesahannya udah di ACC nih, udah disetujui oleh menteri, itu nanti sama menteri di umumin di tambahan berita negara Republik Indonesia. Kalau misalnya ditolak, menteri itu wajib untuk ngasih tahu alasannya, oh kita nih kurang di ini, kita nih salah di ini, keliru di ini gitu. Oh gitu ya kak. Oh makasih ya kak untuk waktunya. Jadi guys, aku ada lihat ada kakak-kakak nih lagi sendirian di situ. Yuk kita tanya-tanya lagi. Halo kak. Aku boleh nanya-nanya sebentar nggak? Jadi kebetulan aku mau nanya tentang pengaturan dari yayasan itu. Boleh kan? Oke, mulai sekarang aku langsung jelasin ya pengaturan yayasan ini diatur di mana. Nah, yayasan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Di dalam undang-undang ini mengatur berbagai hal. Yang pertama ada definisi yayasan. Yayasan itu sendiri termasuk badan hukum yang tidak memiliki anggota dan kekayaannya itu dipisahkan untuk mencapai tujuan sosial. Kemudian yang kedua ada pendirian yayasan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta tersebut disahkan. Kemudian yang ketiga ada organ yayasan. Organ yayasan itu terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian ada pengelolaan kekayaan. Pengelolaan kekayaan yayasan ini dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab membuat laporan, kemudian laporan itu nanti disampaikan kepada pembina. Kemudian selanjutnya ada pengawasan publik. Pengawasan publik ini dapat diperiksa oleh ahli berdasarkan penetapan pengadilan dan permintaan kejaksaan. Kemudian yang terakhir ada pembubaran yayasan. Yayasan dibubarkan harus melakukan likuidasi. Namun pada akhirnya undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Jadi gitu. Oh. Makasih ya kak untuk waktunya. Sama-sama. Nah teman-teman, aku lihat di kelas ini ada kakak-kakak yang lagi sendirian nih. Kita tanyain aja ya. Halo kak, aku mau tanya-tanya sebentar, boleh nggak ya? Boleh kok, masih kosong soalnya. Oke, jadi aku mau tanya ke kakaknya nih. Kakak ngerti nggak sih jenis-jenis yayasan tuh apa aja? Oh ini kak, kalau jenis-jenis yayasan itu yang pertama ada namanya yayasan sosial. Jadi yayasan itu bergerak di bidang sosial untuk kemasyarakatan. Yang kedua ada yang jenisnya yayasan kemanusiaan. Jadi yayasan kemanusiaan ini berfokus untuk memberikan bantuan dan kepedulian kepada masyarakat. Terus yang ketiga ada yang namanya yayasan pendidikan. Kalau yayasan pendidikan itu bergerak di bidang pendidikan baik formal maupun informal. Kemudian yang keempat ada yayasan keagamaan. Di sini yayasan keagamaan itu fokusnya di pengembangan ajaran agama. Dan yang terakhir yang kelima ini ada jenis yayasan kesehatan, yaitu yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya penyediaan fasilitas kesehatan gitu kak. Oke, makasih banyak ya kak infonya, terima kasih. Oke guys, di tangga aku lihat ada kakak-kakak yang lagi sendirian nih. Kita coba tanya-tanya aja ya. Hai kak. Hai. Lagi sibuk nggak nih? Enggak sih kebetulan. Aku mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Jadi kakak tahu nggak sih mengenai struktur organisasi yayasan? Kebetulan aku lagi belajar itu sih. Oh pas banget ya berarti ya? Iya benar banget.
untuk struktur organisasi yayasan itu tuh sebenarnya diatur sesuai dengan ADART dari yayasan itu sendiri. Nah, kalau menurut undang-undang di Indonesia, struktur organisasi yayasan itu melibatkan 3 organ utama nih, yaitu yang pertama pembina, pengurus, dan pengawas. Seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dan beserta perubahannya nih, ada yang terbaru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Nah, untuk struktur organisasi yang pertama yaitu pembina. Pembina itu organ tertinggi lah dalam pengurusan yayasan ini yang berwenang untuk menetapkan kebijakan umum dan mengawasi arah keberlangsungannya yayasan itu. Nah, biasanya terdiri dari pendiri yayasan dan orang-orang yang memiliki visi yang sejalan nih sama tujuan dari keberlangsungannya yayasan. Untuk tugasnya sendiri itu membentuk dan mengubah anggaran dasar atau AD, dan juga mengangkat dan memberhentikan anggota dari pengurus dan pengawas itu sendiri, serta menyelesaikan konflik internal antara anggota pengurus dan pengawas. Nah, untuk organisasi yang kedua itu ada pengurus nih. Yang pengurus itu dia bertugas untuk menjalankan operasional yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembina dari sebelumnya. Nah, untuk tugasnya itu mengelola aset dan keuangan yayasan, yang selanjutnya itu melaksanakan program kerja dari sebuah yayasan itu sendiri, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal serta membuat laporan tahunan yang akan diberikan kepada pembina. Nah, untuk yang terakhir itu ada pengawas nih. Kalau pengawas itu ya pasti dong mengawasi. Jadi pengawas ini bertanggung jawab untuk memastikan pengurus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ADART yang telah ditetapkan oleh pembina. Nah, untuk tugasnya itu ya itu tadi, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan program kerja yang ada di yayasan, serta memberikan rekomendasi kepada pembina kalau misalkan ada ketahuan melakukan pelanggaran. Sebenarnya ada sih kalau untuk struktur tambahannya, cuman itu jika diperlukan ya. Yang pertama itu ada divisi atau bidang operasional. Untuk ini sendiri tuh dilakukan jika memiliki banyak program kerja. Jadi yayasan itu bisa mengurus atau membentuk divisi baru nih, misalkan kayak pendidikan, sosiologi, ataupun kesehatan. Untuk selanjutnya itu ada tim ahli atau konsultan. Jadi yayasan itu bisa memiliki tim nih untuk mendukung dan membantu dalam bidang teknis tertentu seperti hukum dan keuangan serta komunikasi tentunya. Jadi begitu sih kurang lebihnya kalau untuk struktur organisasi dari kepengurusan yayasan itu sendiri. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu dan informasinya. Iya, sama-sama. Nah guys, aku lihat ada kakak-kakak lagi nih lagi sendiri. Jadi gimana kalau kita tanya-tanyain lagi? Yuk. Halo Kak. Halo. Jadi aku mau minta waktunya sebentar, boleh nggak? Boleh banget. Jadi aku mau nanya nih tentang penggabungan dari sebuah yayasan. Jadi menurut kakak gimana sih penggabungan dari sebuah yayasan itu? Oke, jadi penggabungan yayasan sebagaimana yang udah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu yayasan atau lebih, yaitu dengan menggabungkan diri terhadap yayasan yang lainnya. Dan hal ini itu berakibatkan beralihnya segala aktiva dan juga pasifa dari yayasan yang bergabung kepada yayasan yang menerima penggabungan. Dan dalam hal ini, yayasan yang bergabung itu dia akan bubar karena hukum tanpa adanya proses likuidasi. Nah, selanjutnya nih ada 3 hal yang perlu diperhatikan nih dalam penggabungan yayasan. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan suatu yayasan untuk melakukan kegiatan usaha tanpa adanya dukungan dari yayasan yang lain. Lalu yang kedua, yayasan yang menerima penggabungan dengan yayasan yang bergabung ini harus memiliki kegiatan yang sejenis. Dan yang ketiga, yayasan yang bergabung ini tidak pernah melakukan perbuatan yang terlarang menurut anggaran dasarnya, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Nah, terus ada nih Kak, tata cara untuk penggabungan yayasan. Jadi, penggabungan yayasan ini dilakukan dengan menyusun usulan rencana penggabungan yayasan yang dilakukan oleh pengurus masing-masing yayasan. Yang mana usulan ini dapat diajukan oleh pengurus yayasan kepada pembina. Yang nantinya rencana ini itu akan menjadi bahan pembuatan akta penggabungan yayasan yang dibuat oleh para pengurus yayasan yang kemudian harus dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penggabungan yayasan ini wajib untuk diumumkan oleh pengurus yayasan melalui 1 harian surat kabar paling lama 30 hari semenjak penggabungan tersebut berlaku. Gitu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Makasih banyak Kak. Nah, tuh aku lihat di situ ada kakak-kakak yang lagi sendirian. Kita tanyain aja yuk.
Hai Kak, lagi sibuk gak nih? Aku mau tanya-tanya sedikit boleh? Aku mau tanya, Kakak tahu nggak sih mengenai pembubaran yayasan tuh apa? Yang aku tahu ya pembubaran yayasan itu udah ditetapin nih di dalam undang-undang yayasan. Mungkin kita bisa cari tahu nih yang lainnya nih. Aku cari beberapa faktor kenapa sih yayasan itu bubar. Di sini ditulisin ada beberapa faktor. Yang pertama, jangka waktunya udah berakhir. Terus kedua itu tujuan yayasan yang udah ditetapkan itu sudah tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiganya, ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan beberapa alasan, yaitu 1. Yayasan itu melanggar ketertiban umum plus kesusilaan. Terus yang kedua, yayasan itu tidak mampu membayar utangnya pas dia udah dinyatakan pailit. Terus yang terakhir, harta kekayaan yayasan itu tidak bisa untuk melunasi utangnya setelah kepailetannya itu dicabut. Terus di dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Yayasan dikatakan kalau misalnya yayasan yang udah bubar itu harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Nantinya akan diumumkan ke Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehingga adanya izin dari instansi sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu 3 tahun setelah Undang-Undang Yayasan itu berlaku. Nah, yayasan yang akan bubar itu bakal diberesin atau dilikuidasi sama likuidator. Jadi, yayasan yang akan bubar itu dapat secara sah gitu loh kalau likuidator itu udah membereskan secara likuidasi itu. Nantinya surat-surat yang akan keluar akan ditulis atau dicantumkan dalam likuidasi oleh likuidator. Lalu likuidator itu wajib untuk mengumumkan hasil likuidasi dari 30 setelah proses likuidasi itu. Nanti dilaporkan juga ke pembina 7 hari setelah likuidasi itu telah selesai. Nah kalau misalnya lewat dari batas, yayasan yang bubar itu nggak bisa pindah ke pihak ketiga. Itu sih yang aku tahu. Oke, makasih banyak ya Kak atas infonya, makasih banget. Lanjut. Burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.